siaga menghadapi begal. Kita terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, khususnya Polda Jabar. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal. Hadiah dari 5 sampai 50 juta. Pak, minta tanggapannya dikit Pak terkait penetapan tersangka sama penahanan hari ini Pak. Ibu Gubernur, Ibu Hovifah, saya dulu habis-habisan dukung gubernur ini, Bu, mencari sponsor ke saya ya Bu Hovifah ya. Saya habis 38 miliar loh ke Bu Hovifah ini ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU. Kita mau kasih update soal Jawa Barat dan Jawa Timur ya, karena Mas DU pribadi dari Jawa Timur ya. Ada update ya, lama nggak ada kabar, sekalinya ada kabar ya, kabarnya nggak enak ya. Dari Jawa Barat dulu ya, ada sayembara 5 sampai 50 juta buat warga yang bisa menangkap begal gitu ya. Sedangkan di Jawa Timur ada korupsi 10 miliar untuk pakan hewan ya di kebun binatang Surabaya ya. Ini miris sekali karena Mas Dio pribadi pernah tinggal di Surabaya lama ya, jadi menyaksikan kebun binatang Surabaya yang memang di sana itu satwanya itu sangat miris ya, pada kurus-kurus gitu. Ternyata dikorupsi guys ya, pakannya sampai 10 miliar ya. Dan kabar berikutnya, Bu Hovifah ini kan gak ada kabar lama, tiba-tiba ada kabar soal uang 38 miliar dari Haji Her ya. Gimana selengkapnya? Ayo terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Dan buat kalian yang sudah setia mengikuti channel kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu ya, rezekinya lancar pokoknya ya. Jangan lupa like dan hype video ini. Yuk langsung saja kita main ke Jawa Barat dulu ya. Let's go ya, dengan ADM ya. Tadi pagi nih Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Siaga menghadapi begal. Kita terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, khususnya Polda Jabar, dan kita juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk siaga menghadapi berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Yang pertama, mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Terima kasih, salam untuk semuanya. Semangat. Iya, itu ya, luar biasa ya. Di Jawa Barat pokoknya isinya kabar baik ya. Di Jawa Timur isinya kabar buruk. Oke, ini ada pendapat dari netizen dulu ya, kita dengerin sebelum kita ke Jawa Timur ya. KDM kasih sayembara barang siapa yang bisa menangkap begal, maling, atau rampok dan lain sebagainya, dan menyerahkan ke kepolisian ya dengan keadaan hidup ya, walau mungkin ya bonyok-bonyok dikit boleh lah ya, yang penting diserahkan masih dalam keadaan hidup ya, akan dikasih duit sebesar 50 juta. Jadi sekarang bukan begal yang nyari mangsa, tapi sekarang begal kayaknya yang bakalan diburu oleh masyarakat ya. Alhamdulillah ya. Jadi selain sayembara yang diberikan juga, tentu keamanan juga akan ditingkatkan ya. Dari kepolisian sampai damkar juga akan berjaga di daerah-daerah yang rawan gitu. Jadi gimana menurut kalian nih? Kalian berminat jadi pemburu begal gitu? Mantep sih. Agak gimana ya? Jadi ya memang bagus juga ya. Jadi
masyarakat itu malahan berminat gitu loh untuk nangkap masyarakat, kayaknya emang bakalan ada pemburu begal. Jadi selain dari kepolisian Polda yang memberikan kayak izin lah, boleh lah clean begal gitu ya. Gimana ini bahasanya, agak mungkin takut di ini juga ya. Ya bolehlah dicolek-colek dikit gitu begalnya, asalkan jangan sampai modar gitu. Jangan sampai metong gitu ya. Jadi untuk kalian ya yang berprofesi sebagai begal, ya karena kita masyarakat sudah mendapatkan izin ya. Siap-siap aja. Jadi selain boleh kita bonyokin kalian, kita juga bakalan dapat duit. Mantap KDM. Iya, KDM ini kasih belajar dari kasusnya Taufik Hidayat ya. Poinnya itu ada di soal psikologi ya. Jadi Taufik Hidayat tuh sempat mengaku ya, merasa sangat-sangat takut ya dengan adanya sayembara yang dibuat KDM waktu itu ya. Jadi kesana kemari nggak nyaman, pokoknya itu merasa diawasi terus gitu ya. Ini yang diharapkan juga terjadi ya pada oknum-oknum begal tuh. Jadi ada psikologi, rasa was-was, ya nggak apa. Banyak tuh yang komplain ya di kolom komentar, katanya karena apa kok Polda Jabar baru patroli sekarang ini, atau patroli rame diumumin, itu kan nantinya begalnya nggak keluar. Ya nggak apa-apa ya, biar nggak beroperasi dulu ya begalnya ya. Kalau bisa nggak beroperasi terus sudah ya, gitu ya. Lanjut ya, ada lagi nih. Kalian nganggur, nggak ada kerjaan, daripada kalian rebahan aja nih terus nongkrong kagak jelas, lebih baik dari sekarang kita siapin mental, nyali, kalau perlu nih peralatan kita siapin semua. Karena apa? KDM itu sekarang mengadakan sayembara bagi warga Jawa Barat yang bisa melumpuhkan begal, rampok, copet, maling, akan dikasih hadiah sebesar 5-50 juta dan menyerahkannya ke pihak kepolisian secara hidup-hidup ya. Ini gratis, ini nggak pakai lamaran, nggak pakai interview, nggak pakai sogok-sogokan, terus semua usia bisa masuk, free, gratis, bisa langsung kerja ya. Dan jangan lupa kasih tahu tuh sama rombongan ular-ular kadut itu tuh yang kerjaannya nyinyir terus sama KDM. Daripada mereka nyinyir tuh sama KDM nih, lebih baik ikutan sayembara ini aja, uangnya halal, berkah kok. Daripada mereka dapat uang haram hasil nyinyir mulu dari KDM, mendingan apa sih ikut sayembara ini. Kayak gua nih, lumayan kan sampingan buat nambah-nambahin penghasilan, ya enggak? Oke, sekarang kita gas buat siapin peralatan, mental, dan nyali. Kita lawan begal buat dapat sayembara 5-50 juta. Oke? Iya, ini di Jawa Barat ya, selalu ada gebrakannya, selalu ada kabarnya. Sedangkan di Jawa Timur selama ini kan banyak nanya, Mas Dewi orang Jawa Timur tapi nggak pernah bahas Jawa Timur, karena nggak ada apa-apa guys, nggak ada gebrakan apa-apa ya. Begitu ada gebrakan korupsi. Itu pakan satwa ya, 10 miliar dikorupsi sampai kurus-kurus satuannya ya, kayak Mas Dewi. Lalu gubernurnya kayak gitu juga nggak ada kabar. Begitu ada kabar ya, kabar soal uang 38 miliar ya, waduh kacau nih ya. Ini kita mulai dari yang mana dulu nih ya? Soal pakan satwa dulu aja lah ya, ini rame nih. Guys, tahu nggak kalau ada kebun binatang di Surabaya yang satuannya sampai kurus, nggak terawat, bahkan ada yang mati? Kira-kira penyebabnya kenapa ya? Jadi, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan sebesar 10,2 miliar selama periode 2016 hingga 2024. Menurut penyidik, tersangka diduga menggunakan anggaran perusahaan untuk pengeluaran fiktif dan kepentingan pribadi. Bahkan sekitar 7,4 miliar diduga mengalir ke rekening pribadinya. Salah satu modus yang disorot adalah manipulasi anggaran pakan satwa. Akibatnya, fasilitas kebun binatang menjadi kurang terawat, sementara banyak satwa menjadi kurus, kurang sehat, bahkan ada yang mati karena perawatan yang tidak maksimal. Meski begitu, pihak Kebun Binatang Surabaya memastikan operasional saat ini tetap berjalan normal dan seluruh satwa tetap dirawat seperti biasa. Semoga kasus ini segera dituntaskan ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Ini karena masih banyak yang mau komentar nih ya. gimana? Ayo lanjut cari ya.
Korupsi pakan hewan tuh kelakuan yang lebih binatang daripada binatang. Gimana nggak bikin geleng-geleng kepala coba? Totalnya diduga sampai 10,2 miliar. Ini nyeret mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS, Khairul Anwar, yang sekarang udah ditetapin jadi tersangka sama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Kasus ini awalnya dari dugaan korupsi pengadaan pakan satwa di KBS. Nah, selama periode itu pengadaan pakan satwa ternyata diduga nggak sesuai sama ketentuan. Jujur, miris sih. Pakan ini kan buat hewan-hewan yang ada di kebun binatang, daging, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain deh. Kok tega gitu loh, malah dikorupsi duitnya. Satwa-satwa di KBS ini disebut ngalamin kekurangan nutrisi. Bahkan ada satwa yang dilaporin ngalamin penurunan berat badan, sampai kondisinya jadi kurus dan mati. Ngorbanin makhluk hidup yang nggak bisa bersuara ini bukan sekedar kejahatan finansial, tapi kegagalan moralitas. Iya, kita tahu kan beritanya banyak dulu ya. Kalau kalian inget dulu viral kebun binatang Surabaya itu hewan-hewannya pada kurus, pada sakit. Nah, ternyata pakan hewannya dikorupsi 10,2 miliar. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Ex-Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Khairul Anwar menjadi tersangka korupsi pakan hewan di Kebun Binatang Surabaya. Tersangka Khairul diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan anggaran Kebun Binatang Surabaya untuk kepentingan pribadi dan pengeluaran fiktif dalam rentang waktu 2016 sampai 2024. Dalam rentang waktu itu, tersangka ini merangkap 3 jabatan: Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan. Anggaran yang seharusnya untuk operasional termasuk pakan satwa jadi nggak terserap sebagaimana semestinya. Satwa jadi banyak yang kurus, kurang makan, ya jadi sakit, bahkan ada sampai yang mati. Dan nggak cuma itu aja, infrastruktur kebun binatang pun jadi turun, kebersihan menurun, dan nggak ada perawatan sama sekali. Segitu aja rangkuman dari gue, menurut kalian gimana? Iya, padahal kebun binatang Surabaya ini salah satu andalan ya, karena di Surabaya satu-satunya ada kebun binatang di situ ya. Memang ada, tapi di luar Surabaya ya, di Jawa Timur tuh ada. Cuman ini miris banget ya. Karena pada saat Mas Deu di Surabaya juga ya, orang-orang kalau misalnya hari Minggu itu mau jalan-jalan kemana ya, paling apa ya, harusnya bisa gitu loh ke kebun binatang Surabaya. Tapi orang Surabaya sendiri jujur aja agak malas ke sana karena pengelolaannya itu kurang rapi waktu itu ya. Mulai dari parkirannya yang nggak beres ya, udah masuk gitu ya satwanya kurus-kurus pokoknya. Pantesan orang Surabaya itu banyak kan kalau weekend itu mainnya ke Malang ya, kayak gitu ya, karena di sana mau lihat apa, di kebun binatang kayak gitu. Jadi kebanyakan orang dari luar malahan ya, gitu ya guys ya. Lanjut ya. Miris banget ya. Ini mau mulai dari mana nih? Urusan antar manusia aja belum beres, anggaran ditilep, dan yang jadi korban bukan manusia tapi satwa yang menderita. Harusnya berat normal harimau rata-rata tuh 110 sampai 140 kg yang jantan. Tapi karena uang pakannya dikorup, berat harimau di kebun binatang Surabaya jadi menyusut drastis, kurus krempeng di bawah 60 kg. Kelakuan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya. Korupsi pakan binatang sampai 10,2 miliar rupiah. Modusnya, tersangka selama jabat dari 2016 sampai 2024 minta bagian keuangan untuk nyairin uang demi pengeluaran fiktif. Tidak sesuai peruntukan, bukan buat ngasih makan hewan, bukan buat merawat kandang, tapi apa? Demi kepentingan pribadi. Buat laporan pertanggungjawaban palsu pula. Ini kalau hewan bisa demo, bisa ngamuk ketika diwawancara, habis lupa diterkam satu kebun binatang. Iya. Kalau macannya demo gimana ya? Emang bener edan sampai makanan binatang jadi korupsi. Ya Allah ya Tuhanku, makanan satwa hewan ya kan, binatang dikorupsi. Yang korupsi ini ya binatang juga, binatang makan uang binatang. Ini namanya nggak ada otak bener. Entah di Indonesia ini tepak makanan binatang yang dikorupsi. Entah lagi apa aja dikorupsi, pokoknya semuanya dikorupsi. Apa ya Allah, entah saya pantasnya ini ya, Denny ditangkap, kan udah ditangkap nih, ya kan, ex dirut ini ya kan, dicacak-cacak ya kan, udah itu dikasih ke binatang, biar binatang nggak kelaparan, karena dia kan binatang juga, sifatnya lebih binatang, tampang kamu. Sifatnya memang binatang, memang manusia tapi sifatnya binatang ya. Lanjut ya. Gila ya guys.
Makanan ternak aja dikorupsi, guys. Gila ya. Tapi nggak kira-kira sampai 10, sekian M. 10,2 ya. Gede juga ya. Aduh Tuhan. Jadi di berbagai macam. Nggak ada suaranya nih. Oke, sorry ya. Lanjut aja ya. Nggak ada suaranya nih Dokter Lita, sorry ya Dokter Lita ya, kita skip ya. Mungkin videonya ya. Ex-Dirut Kebun Binatang Surabaya jadi tersangka kasus korupsi pakan hewan senilai 10,2 miliar. Yang namanya iblis ya iblis aja. Gak peduli mau manusia, hewan pun jatahnya haknya disikat juga. Dana yang tadinya buat perawatan kandang, buat makan hewan, dipakai buat kebutuhan pribadi. Bahkan harimau yang beratnya harusnya 110-140 kg turun drastis di bawah 60 kg. Orang kayak gini udah gak pantas dapat hukuman sesuai dengan undang-undang. Kalau saran dari gua, hukum aja dimasukin ke kandang macan. Mumpung hewannya lagi pada lapar, sekaligus bisa nambah berat badan. Emang kelakuan setan. Oke, lanjut ya, cocok ya. Jahat banget. Bahkan makanan hewan aja tega dikorupsi sampai 10,2 miliar loh. Pantes aja banyak satwa di kebun binatang Surabaya kurus, gak keurus, bahkan gila banget. Berita ini langsung bikin banyak netizen geram guys. Banyak yang bilang nggak cukup manusia yang jadi korban, sekarang hewan juga ikut kena loh. Ada juga yang kasihan sama satwa-satwa di sana karena mereka cuma bisa bergantung sama manusia buat makan. Nah, ternyata Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah menetapkan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran operasional periode 2016 sampai 2024. Kerugian negaranya ditaksir mencapai 10,2 miliar. Yang bikin publik makin emosi, penyidik menduga salah satu modusnya ada di anggaran pakan satwa. Jadi di laporan seolah-olah pakannya ada, tapi kenyataannya diduga dikurangi. Akibat dugaan korupsi ini, kondisi satwa disebut ikut terdampak. Banyak yang kekurangan pakan, sakit, kurus, bahkan sampai mati. Sekarang tersangkanya sudah ditahan selama 20 hari. Sementara penyidik masih mendalami apakah ada pihak lain yang ikut terlibat. Kalau menurut lu, perilaku korupsi yang sampai bikin hewan ikut jadi korban, hukumannya seharusnya seberat apa? Iya, ini makanannya hewan ya. Kalau makanan manusia kan udah kan rame ya, MBG ya kan. Ini ibaratnya MBG-nya buat ini ya, hewan atau satwa ya, yang dikorupsi. Jadi nggak bergizi ya. Korupsi di Indonesia itu udah barbar banget dan nggak ngotak. Ini yang terakhir nih ya, yang lagi rame, pakan satwa pun dikorupsi gitu. Nggak cuman makanan anak-anak, nggak cuman makanan orang dewasa, bahkan makanan satwa, makanan hewan-hewan di kebun binatang itu dikorupsi. Bahkan disebut-sebut binatangnya sampai kurus kering. Memang ya. Sudah gila sih ini ya. Yang nggak setuju kemarin saya bilang korupsi itu udah budaya di Indonesia, punya komen apa nih soal ini? Kayaknya semua dikorupsi ya. Di ASN, di swasta itu juga banyak orang korupsi, tapi yang emang nggak diberi KPK kan kecil-kecil ya. Ada pengadaan barang dan jasa. Iya, membudaya. Ngambil untung itu sebenarnya juga termasuk korupsi, karena itu udah bagian dari kerjaannya ya. Harusnya nggak ngambil untung dari situ. Itu juga terjadi. Makanya gak heran orang-orang yang bisa hidup lebih mewah dan lebih bergaya dari gaya hidupnya ya. Gitu. Ya jangankan pengadaan proyek yang dikorupsi ya, ini makanan satwa aja yang buat makan. Hewan itu kan nggak punya keinginan lain selain cuma makan. Mereka itu nggak punya keinginan yang aneh-aneh kayak manusia. Mereka hanya hidup untuk survive, untuk bisa makan aja gitu. Lalu kemudian dikurung. Ya harusnya manusianya ngasih makan. Ini dikorupsi loh. Kurang ajar bener ya emang ya. Ini nggak punya peri kemanusiaan, juga nggak punya peri kebinatangan. Emang kadang-kadang itu manusia ini lebih setan dari setan, lebih binatang dari binatang. Betul juga ya. Tonton video lain. Lebih setan dari setan, lebih binatang dari binatang, dan tidak punya peri kebinatangan itu ya. Kalau peri kemanusiaan udah memang nggak punya ini ya. Dirut diduga korupsi anggaran pakan. Satwa Kebun Binatang Surabaya kurus hingga mati. Nggak manusia, nggak binatang, makanannya dikorupsi semua nih. Ini ada apa ini? Ntar kita gas dulu ya.
Tegas ya. Jadi dugaan kasus korupsi yang membelit manajemen Kebun Binatang Surabaya atau KBS itu berbuntut panjang lah. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Khairul Anwar atau CA itu sebagai tersangka atas penyelewengan dana pengelolaan perusahaan pada periode 2016 sampai 2024. Nah, modusnya itu membuat laporan fiktif, terus markup anggaran, termasuklah memangkas alokasi pakan satwa demi kepentingan pribadi. Nah, akibat tindakan tersebut, kondisi fasilitas di kebun binatang itu menjadi terbengkalai, kotor dan juga rusak, serta memicu penurunan kesehatan hingga kematian pada sejumlah satwa akibat kurangnya perawatan dan juga makanan yang layak. Jadi ini udah merajalela korupsi nih. Dari makanan manusia sampai makanan binatang itu dikorupsi. Ini kan tuh serem nih berarti. Serem banget ya. Apa dia pikir gara-gara ini makanan binatang terus nggak ada yang bisa komplain? Mungkin menurut dia gini, kurasa ini kan makanan binatang nih, pasti nggak ada yang marah. Kurasa gitu nih otaknya. Kalau makanan manusia mungkin takut dia. Jadi makanan binatang nih, nggak mungkin binatang bisa demo, mungkin gitu nih otaknya. Udah lah, gimana lagi kira-kira menurut kalian? Nggak ngerti aku lagi dah. Kalau MBG kan kalau ada menu yang kurang sesuai dengan anggaran misalnya ya, kan banyak tuh waktu puasa kapan hari tuh Ramadan tuh kan banyak yang bersuara tuh ya. Kalau MBG misalnya kan anggarannya udah tahu 10.000, 8.000, kok kayaknya ini cuma 5.000 ya, jadi langsung upload di TikTok gitu ya, atau di Facebook atau di apa ya. Tapi kalau di kebun binatang ini kan kalau makanannya dikurang-kurangin kan mungkin macan, gajah kan nggak bisa upload TikTok gitu. Jadinya mungkin dia berani kayak gitu ya. Tapi lama-kelamaan yang namanya bangkai ya kecium juga lah ya. Jabat di Konoha itu bejat semua, nggak ada akhlak, nggak ada akhlak, nggak ada hati nuraninya udah mati semua. Semua hal dikorupsi. Jatah untuk makan hewan di kebun binatang pun dikorupsi. Pantasan binatangnya pada kurus kering seperti itu karena jatah makanannya dikorupsi. Luar biasa kelakuan pejabat di Konoha. Dajjal aja salut sama kalian. Ini orangnya nih. Pak, minta tanggapan dari kita terkait penetapan tersangka sama penahanan hari ini, Pak. Kamdal buka jalan, Kamdal buka jalan. Menetapkan satu orang tersangka CA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Anggaran pada PT TS KBS agar seolah-olah uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak. Saksi MN selaku Direktur Keuangan bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQPD TS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen, yaitu dalam pengelolaan keuangannya yang mengakibatkan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak, kemudian hewan-hewan juga berdampak pada kurang sehat, kemudian kurus, cenderung mati dan tidak terdapat perawatan yang baik. Karena salah satu modusnya adalah makan binatang ya. Kurang ajar banget ya. Lanjut. Korupsi pakan hewan 10,2 M. Hewan pada kurus sampai sakit-sakitan dan juga ada yang meninggal. Hukumannya nggak usah repot-repot Bapak, nggak usah repot masuk penjara, masukin aja kandang singa. Tapi mohon maaf, kayaknya singa nggak demen sama daging anjing. Lagi sesama hewan, mohon maaf Bapak kagak boleh serakah. Kebanyakan main dan ketemu binatang, lama-lama Bapak yang lebih binatang dari binatangnya sendiri. Gimana rasanya Bapak? Makan dari hasil makanan monyet. Ingat Bapak, yang kita lakuin di dunia bakal dibalas di akhirat. Mau Bapak nanti jadi cemilan monyet ya, saudara? Ini kan kalau udah begini kita bingung. Yang binatang ini yang mana sebenarnya? Pantasan aja gajah yang tadinya gede jadi kecil. Ini bukan gajah, gaji kayaknya nih. Jadi kecil begini gara-gara Bapak nih. Tugas Bapak itu simpel. Cuman ngurus pakan binatang. Ngurus binatang. Ngapa Bapak yang jadi binatang? Loh. Lanjut ya. Dirut kebun binatang di Surabaya korupsi loh. Korupsi makanan hewan. Gila ya, bahkan sampai makanan hewan pun dikorupsi loh. Emang otaknya udah otak dajjal memang ya. Gila-gila korupsinya di negara ini. Pejabat-pejabatnya loh rata-rata loh. Sampai makanan hewan, coba kalian bayangin makanan hewan loh dikorupsi. 10 miliar loh itu dikorupsi makanan hewan itu. Bentar lagi pupnya manusia pun dikorupsi juga ini sama orang-orang ini. Semua dikorupsi ya.
Maling nih, makanan hewan aja dimaling. Ex-Dirut Kebun Binatang Surabaya tersangka korupsi pakan satwa sampai miliaran. Gila, sampai kurus begini nih. Bahkan diduga kabarnya juga ada yang meninggal karena kelaparan. Lihat nih, masih bisa senyum nih pas ditangkap. Goblok ya. Sebenarnya yang hewan itu siapa ya? Konoha ini soal korupsi emang nomor 1 ya. Kalau tai bisa diduitin juga dikorupsi. Harus diusut tuntas sih si Baj. Iya, semua dikorupsi, heran ya. Duh, parah ya. Lanjut ya. Bayangin, hewan yang nggak bisa protes, harus kelaparan, bahkan mati karena ulah manusia. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut penyidik, ia diduga merangkap 3 jabatan sekaligus sehingga menerima gaji dan berbagai fasilitas dari 3 posisi tersebut. Akibat praktik itu, negara diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus ini kembali mengingatkan publik pada masa-masa kelam Kebun Binatang Surabaya ketika banyak satwa dilaporkan kurus, sakit, bahkan mati. Meski penyebab kematian satwa saat itu tidak seluruhnya dikaitkan dengan perkara korupsi ini, kondisi pengelola KBS memang sempat menjadi sorotan nasional. Kini dugaan korupsi tersebut kembali membuka pertanyaan besar. Apakah uang yang seharusnya digunakan untuk pengelolaan kebun binatang justru dinikmati segelintir orang? Yang paling menyedihkan, korban sebenarnya bukan cuma negara, tapi juga satwa-satwa yang sama sekali tidak bisa membela diri. Menurut kamu, apakah hukuman untuk koruptor yang merugikan kesejahteraan satwa harus diperberat? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan bagikan video ini agar hukumannya dimasukin kandang singa tadi ya. Ini menurut gua kasus korupsi tahun ini yang anjrit lah. Fuck, kata gua teh. Miris ex-direktur Kebun Binatang di Surabaya korupsi pakan satwa hingga 10,2 miliar. Ini dia, kondisi mengenaskan para satwa kurus, bahkan ada yang meningsoy. Gua aja nggak hati ngeliat tuh ya macan-macan gajah-gajah pada kurus, si anjingnya mas senyum-senyum. Ya Allah, kagak usah korupsi 10,2 M deh. Misalkan nih lu nggak sengaja lihat kucing di jalanan, lu memutuskan hari itu untuk adopsi, lu taruhlah di kosan, terus lu pergi, lu nggak sengaja nggak ngasih makan tuh kucing, lu berdosa. Kenapa? Karena dia kagak bisa nyari makanan sendiri, lu taruh di dalam kosan. Apalagi ini 10,2 M miliar. Kata gua tuh dosa lu kalau misalkan dosa lu berbentuk seblak, itu seblak udah banjirin Jakarta. Artinya apa? Banyak. Saban hari kayaknya kita warga Indonesia tuh disuguhkan sama berita-berita korupsi ini, korupsi itu. Tapi ini sumpah korupsi yang paling menyayat hati gue. Maksud gue kayak tuh macan, tuh gajah kagak bisa ngomong, lu pelihara tapi kagak lu kasih makan, ampe begitu. Maksudnya ampe kurus kerontang begitu tuh, mata macan sampai celong. Lu tahu bahasa Sundanya celong, bahasa Indonesianya apa tuh gitu kan. Lalu gue kayak lu cocoknya itu dihukumnya ya kan, selain dimiskinkan, lu dimasukin ke kandang macan biar tuh macan, gajah segala rupa mukbang. Ya kan katanya ke hewan kalau misalkan lapar apa aja depan mata dimakan. Seharusnya tuh koruptor masukin ke dalam ke dalam ruangan macan terus mukbang tuh macan. Itu cocoknya kata gua rasa ya malaikat juga bingung gitu nentuin jenis penyiksaan buat korupsi kayak begini tuh, bingung gitu. Apa ya ini enaknya tuh diapain ya, bingung saking itu si bapak koruptor kalau tiba-tiba nyalain, enggak itu karena bisikan hantu, bisikan setan saya jadi korupsi seperti ini. Setannya langsung dipojokkan, jangan salahin saya pak, itu kan ide bapak, saya nggak segitunya ngasih ide pak. Tapi bener deh buat koruptor-koruptor kayak gini tuh gue tuh sampai hati untuk mendoakan yang jelek-jelek. Walaupun kata Allah doa jelek itu nggak akan dikabul Erin. Semoga ya kan tiap malam di penjara, walaupun nanti lu udah keluar penjara, semoga tiap malam lu tuh dimimpiin dimakan sama macan, dicabik-cabik sama macan, terus juga keturunan-keturunan lu itu kelaparan terus kayak tuh macan kelaparan sampai kurus kering. Amin. Ini menurut gue lanjut ya. Coba lo pada lihat deh foto raja hutan ini. Iya. Ini kalau misalkan mata ini viral dulu ini. Lo pasti ngeliat ya kalau harimau ini tuh kurus, kering, buluk, miris, dan ironi ya. Dan ternyata nggak cuma harimau ini loh, raja Afrika yang ini juga sama buluknya guys. Terus lokasi hewan-hewan ini tuh ada di Kebun Binatang Surabaya. Gimana nggak begitu coba kondisinya? Toh duit pakan hewannya aja diduga sejak tahun 2016 itu dikorupsi sama Direktur Kebun Binatang Surabaya dengan total kerugian keuangan negara sebesar 10,2 miliar. Terus kalau udah kayak gini coba siapa yang hewan sebenarnya? Dan kita tahu lah ya yang namanya kebun binatang itu kan sebenarnya tempat buat rekreasi dan juga edukasi gitu, lihat tingkah unik hewan-hewan gitu. Tapi kalau kondisinya kurus dan buluk begitu, yang ada tuh malah ngusap dada. Miris tau gak sih lu? Kebun binatang itu bukan malah mempertunjukkan keanekaragaman hayati gitu, tapi malah mempertunjukkan kegagalan moral.
Anyway, Pak Presiden Prabowo kan menyumbangkan 90.000 hektar lahannya ya di Aceh untuk konservasi gajah. Dan memang gue jadi keinget tuh ya sama quotes yang sering dikaitkan sama Mahatma Gandhi. Kalau kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya itu dapat dilihat dari bagaimana bangsa itu memperlakukan hewan-hewannya. Nah, jadi maksud gue tuh jangan hanya karena binatang itu nggak bisa memberontak dan nggak bisa teriak kelaparan, nggak bisa juga bersaksi di pengadilan, lantas enak jidat pakannya dikorupsi gitu. Itu, aduh gobs banget gitu anjir. Terus kalau dugaan korupsinya juga berlangsung bertahun-tahun, terus selama ini tuh pengawasannya tuh kemana gitu, entah dari pemerintah kotanya gitu kan. Dan gimana bisa coba kita ini tuh dapat banyak devisa dari sektor pariwisata, rekreasi atau juga konservasi kalau SDM-nya tuh gedabrus kayak gini. Sekarang gimana ya pendapat kalian? Itu ya, parah ya. Nah ini dia nih, emang koruptor bukan cuma serakah tapi gila juga. Wajar kalau orang jahat dikasih ludah. Korupsi pakan hewan sampai 10,2 M. Jadi yang hewan siapa? Pakai jatah monyet diembat. Bapaknya monyet juga. Malu atuh sama monyet. Emangnya sama-sama monyet makan duit monyet. Udah tua harusnya ngumpulin pahala bukan ngumpulin dosa. Mikir dong, bapak yang hidup enak yang dirugiinnya banyak tuh. Hewan pada kurus, pada sakit sampai ada yang mati. Orang kalau ada yang jahat sama hewan sampai kayak gini, lempar aja ke kandang anjing rabies. Biar digigit sampai rabies. Beres. Jangan gitu ya lain kali. Masih bisa senyum segala lagi, nggak punya malu. Keseleng juga nih. Nah Oke. Ini keras banget ya, sampai diludahin guys ya. Ini kena mesti ludahnya. Dana pakan hewan dikorupsi 10,2 miliar rupiah. Jadi sebenarnya kebun binatang Surabaya ini sudah memiliki beberapa kontroversi. Mulai dari kematian jerapah yang menelan 20 kg sampah plastik, harimau Sumatera yang kurus kering. Bukan hanya itu, ini aku bacain ya. Tata kelola kebun binatang Surabaya sempat karut-marut akibat isu hilangnya 420 satwa langka yang diduga dibarter secara ilegal demi barang komersil. Jadi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya guys sebagai tersangka anggaran operasional dan pakan satwa periode 2016 hingga tahun 2024 hingga menyebabkan binatang yang ada di Kebun Binatang Surabaya itu kelaparan, kurus, dan rentan meninggal dunia. Dana pakan hewan dikorupsi. Ngiris ya. Nanti kita Gue merasa bahwa Indonesia itu benar-benar ada di titik krisis kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Nih ngeliat berita yang ini, di mana ex-dirut daripada Kebun Binatang Surabaya itu ditangkap karena korupsi kurang lebih 10,2 miliar. Korupsi masalah pakan binatang yang ada di Kebun Binatang Surabaya, sampai banyak binatang yang mati gara-gara pakannya nggak sesuai. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki bangsa kita ini untuk bebas dari korupsi, yang diperbaiki bukan cuma hanya sistem, tapi bagaimana sumber daya manusia kita yang menjalankan sistem itu bisa diperbaiki dan paham. Dan korupsi itu bukan cuma masalah jabatan yang tinggi doang, tapi juga bahkan yang nggak punya jabatan terkecil pun itu seringkali melakukan hal-hal korupsi yang mungkin bagi kita, oh itu biasa-biasa aja, oh itu budaya Indonesia. Jadi kalau misalnya kita benar-benar ingin bebas dari korupsi, mari kita revolusi mental kita, dan mari bangun Indonesia jadi bangsa yang bisa the best, get for yourself, don't get lost. Iya. Lanjut ya. Korup nggak ada habis-habisnya guys ya. Duit kebun binatang merugikan negara 10,2 M, hewan-hewannya sampai sakit-sakitan. Bahkan kalian tau gak sih kebun binatang banyak banget hewan yang kelaparan sampai krempeng. Ternyata uangnya dikorup guys. Itu di air video kebun binatang Surabaya guys ya, gila gak sih? Dikorup sampai 10,2 M guys. Anjir gak sih? Kalian pernah ngeliat berita gak sih bahwa di kebun binatang tuh hewannya kurus-kurus banget, banyak sakit-sakitan dengan alasan tua dan tua. Di luar negeri loh guys, banyak banget hewan yang udah tua tapi nggak sekrempeng itu, nggak tinggal tulang belulang gitu. Emang dasar pakannya tuh dibatasi karena dikorup sampai 10,2 M rugi negara. Itu yang ketahuan guys, yang nggak ketahuan aku nggak ngerti deh. Soalnya korupsi ini di negara kita tuh udah mendarah daging banget. Tapi herannya para influencer yang bikin tentang membongkar tentang perkorupan, membahas tentang perkorupan, tau nggak apa? Dibungkam. Gua kalau bikin video tentang perkorupan tuh videonya tuh view-nya nggak banyak guys. Karena dibungkam, bahkan banyak influencer yang bahas tentang koruptor yang kita dapat dari berita itu mereka tuh di DM, ngeliat gak sih di DM, diancem, di apa gitu kan, karena udah mendarah daging negara ini, dan negara ini nggak akan pernah bisa kaya, rakyatnya nggak akan pernah bisa makmur karena korupsi itu udah turun temurun dan nggak ada solusinya. Maksudku solusinya mana? Hukuman terkejam itu adalah korupsi gitu guys. Kalau mencuri atau menyakitin orang kayak kekerasan, aku tahu itu nggak dibenarkan, tapi bisa diobatin. Kalau korupsi, makan uang rakyat, makan uang hewan yang harus buat makan hewan, gila banget guys. Lo pikir aja lo dikurung di kandang, harusnya lo sehari makan bisa 5-6 kali, lo bebas makan, tapi di kandang itu lo bisa makan sehari sekali dan lo nggak bisa ngapa-ngapain karena lo dikurung gitu. Itu tuh nggak adil banget dan itu tuh sangat nyakitin banget. Manusia kelaparan bisa teriak aku lapar, tapi kalau hewan tuh nggak bisa guys. Mereka tuh cuma bisa diem, tau nggak?
menunggu mukjizat antara mereka mati dan hidup, ngerti gak sih? Makanya gue paling anti sekarang datang ke kebun binatang. Karena apa? Ya harusnya hewan itu dibiarkan liar, tanah mereka dirampas, mereka dikurung, makan aja masih dikorupsi gitu loh. Gila gak sih? Makanya gue paling anti datang ke kebun binatang. Kalau emang duitnya buat hewan, sampai ngasih makan hewan kenyang, merawat hewan dengan bener nggak masalah lah. Kalau uangnya buat korupsi kayak gini muak kali ya. Makanya aku nggak pernah yang namanya datang ke kebun binatang, karena gue tahu pasti uangnya nggak lari ke hewannya loh, krempeng-krempeng di negara kita ini. Dan perlindungan hewannya tuh masih sangat rendah, masih banyak penyiksaan terhadap hewan-hewan dan hukumannya cuma sebentar, kadang nggak dihukum. Itu pun kalau kita nuntut, kalau kita terkenal baru, kalau kita nggak terkenal nggak diproses, karena harus dilihat. Betul ya. Lanjut ya. Ini orangnya nih, kurang ajar banget ya. Pak, minta tanggapannya dikit Pak terkait penetapan tersangka sama penahanan hari ini Pak. Buat apa pelaknya Pak? Kamdal buka jalan, buka jalan. Bos. Tahan. Kami menetapkan satu orang tersangka, DA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Anggaran pada PT TS KBS agar seolah-olah uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak, saksi MN selaku Direktur Keuangan, bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQ PDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen, yaitu dalam pengelolaan keuangannya yang mengakibatkan bahwa fasilitas tidak terawat dengan baik, kotor, rusak, kemudian hewan-hewan juga berdampak pada kurang sehat, kemudian kurus, cenderung mati, dan tidak terdapat perawatan yang baik. Karena salah satu modusnya adalah makan binatang ya. Iya, ini ada yang lucu ya. Nah, sebelum kita ke Khofifah, ada yang lucu nih. Lihat nih, parodinya. Oke, karena kamu terbukti melakukan korupsi pakan satwa, kamu harus saya hukum untuk membuat mereka gemuk lagi. Easy itu mah. Nanti saya kasih Whiskas yang terenak. Whiskas? Emang mereka kucing? Enggak. Kamu harus bisa buat mereka mukbang. Mukbang? Mukbang apa, Pak? Loh, maksudnya mukbang saya, Pak? Selamat makan ya teman-temanku. Gimana? Enak gak rasa dia? Pahit sih, bos. Ya daging koruptor emang busuk sih. Kita ulang lagi yang lucu soalnya. Oke, karena kamu terbukti melakukan korupsi pakan satwa, kamu harus saya hukum untuk membuat mereka gemuk lagi. Easy itu mah. Nanti saya kasih Whiskas yang terenak. Whiskas? Emang mereka kucing? Enggak. Kamu harus bisa buat mereka mukbang. Mukbang? Mukbang apa, Pak? Loh, maksudnya mukbang saya, Pak? Selamat makan ya teman-temanku. Gimana? Enak gak rasa dia? Pahit sih, bos. Ya daging koruptor emang busuk sih. Iya, sebagai penutup kita bahas Bu Khofifah ya, Gubernur Jawa Timur. Lama nggak ada kabarnya. Tahu-tahu itu ya soal 38 miliar dari Haji Her ya. Dan ini ditengarai melanggar undang-undang ini ya, pemilu ya. Karena kalau kampanye itu maksimal perorangan tuh cuma 75 juta. Kalau badan hukum atau semacamnya itu 750 juta maksimal. Sedangkan Haji Her tuh mengaku ngasih Khofifah tuh 38 miliar. Gila-gilaan ya buat kampanye ya. Dan kan lama kan nggak ada kabarnya Bu Khofifah ya. Biasanya itu belah durian ya, pokoknya buah-buahan ya, gubernur buah-buahan julukannya ya. Mas Dew coba cek di akunnya terakhir, ternyata tetap aja ya 3 hari yang lalu itu panen stroberi guys ya. Cuman Mas Dew nggak tampilin karena yang banyak tampil itu cucunya kayaknya. Jadi karena anak-anak ya pinter ya Bu Khofifah, biar nggak dibully cucunya ya yang manen. Kalau Bu Khofifahnya mungkin mau Mas Dew tampilin ya, lama nggak muncul panen stroberi, mau tak kasih judul kayak gitu ya nggak jadi ya, cucunya yang ditampilin guys ya. Yaudah kita bahas soal 38 miliarnya aja ya buat penutup ya. Nih dengerin. Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, beliau adalah orang baik lah menurut saya. Gedein. Saya dulu habis-habisan dukung Gubernur ini, Denger ya? Khofifah. Ya. Karena dari dulu saya kan
lihat Bu Hovifah, saya kan penggemarnya Gus Dur ya. Bu Hovifah ini membela Gus Dur waktu itu. Pintar sekali orang ini. Ngefan waktu itu saya ke Bu Hovifah. Waktu itu ya. Dan saya yakin Bu Hovifah ini orang baik. Dan memang orang baik saya lihat. Karena Bu Hovifah ini tidak punya uang. Mencari sponsor ke saya ya Bu Hovifah ya. Saya habis 38 miliar loh ke Bu Hovifah ini. Ya. Gila. Jadi saya sampaikan ke Bu Hovifah, Bu Hovifah, saya tidak minta apa-apa, nggak usah diganti uang saya itu. Cukup pimpin Jawa Timur dengan baik. Saya titip pondok-pondok pesantren. Tanyakan ke Bu Hovifah itu. Nggak pernah kita minta aneh-aneh, nggak pernah. Ini mungkin niatnya apa ya? Ya cerita-cerita aja, tapi ini mungkin di luar dugaan ya. Ini sekarang lagi rame guys ya, karena banyak pihak yang akan melaporkan ke KPU gitu katanya. Katanya itu tadi ya, soalnya kalau perorangan itu maksimal 75 juta kalau untuk ini ya kampanye ya. Kalau badan hukum dan semacamnya itu 750 juta. Sedangkan ini ada perorangan satu orang 38 miliar. Waduh, gila ya. Dan apakah benar orang ngasih 38 miliar cuma-cuma tanpa mengharapkan feedback ya? Apakah benar juga Bu Hovifah tidak mengalirkan feedback tertentu untuk orang tersebut yang udah menyumbangkan 38 miliar ya? Kita tahu Haji Heri ini adalah pengusaha rokok ya. Kapan hari juga pernah dipanggil KPK kan soal suap bea cukai ya kan. Ya walaupun sampai hari ini nggak ada status misalnya tersangka gitu, nggak ada ya. Cuman ini 38 miliar membuat kita kaget ya, sebagai orang Jawa Timur kaget ya Mas Dew ya. Katanya ditanyain wartawan, yaitu sebenarnya buat ini warga, dia di Madura ya, orang Pamekasan ya. Katanya ya buat kepentingan orang Pamekasan juga kalau Bu Hovifah jadi gubernur gitu ya. Banyak tuh komentar-komentar Mas Dew baca ya, kenapa 38 miliar gak dikasihkan aja ke orang Pamekasan Pak Haji ya, dibagi-bagiin aja 38 miliar tuh banyak banget guys ya, buat kampanye habis. Aduh, tapi beneran gak sih gak minta imbalan apa-apa? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.